Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. PHBI singkatan daripada Hari Besar, peringatan Hari Besar Islam. Padahal di sini setiap tahun selalu mengadakan peringatan. Tapi pelajaran-pelajaran yang terdahulu yang disampaikan oleh para pendai, oleh para pendakwah lupa. Makanya perlu terus menerus harus ada pulang di sini kelihatannya bener dapat sehari aja udah kumat lagi mama. Begitu juga sebaliknya Bapak. Maka diadakannya Maulid Nabi di sini adalah sebagai tanda bukti kecintaan kita terhadap baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Masya Allah, cintanya baginda Nabi terhadap umatnya itu luar biasa. Sampai ajalnya, mendekati ajalnya, beliau tak luput ingat kepada cintanya sungguh sangat luar biasa. Kata mak mama, cintaku sungguh luar biasa, sayangku yang tiada bandingnya. Ayo ditabuhan, jangan lenong kali. Mama di sini pura-pura nggak hafal, padahal di dapur tiktokan itu. Keren, ya. Cinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takkan pudar. Beliau menunggu kita nanti di yaumil qiyamah, di yaumil akhir. Beliau tidak akan masuk ke surga Allah tanpa sebelum umatnya semuanya habis masuk ke surganya. Ditunggu di pintu surga. Janjinya tak pernah bohong, janjinya tak pernah dusta, bahwa Nabi Muhammad sangat-sangatlah mencintai terhadap umatnya, bahkan menjelang ajal. Ummati selalu. Nah, kita yang dicintai oleh baginda Nabi, apakah kita sebaliknya ada mencintai Kangjeng Nabi? Ada, Ustaz. Ada. Ini buktinya. Setiap tahun mengadakan memperingati Maulid Nabi Muhammad. Walaupun bermacam-macam cara maulid, ada yang secara akbar, ada yang secara sederhana, ada yang sangat-sangat sederhana sekali juga ada. Bermacam-macam orang memperingati Maulid Nabi Muhammad bertujuan untuk mendapatkan syafaat. Masya Allah, ini ahli surga semua. Ahli surga semua. Kalau kita tidak ada fadl Allah, niscaya kita semua masuk ke neraka. Sebab apa? Kita mah ibadah juga orang pati gelem. Apalagi tahajud ogah. Capek, ada bangun paling kencing. Langganan itu. Minimal kita baca sholawat. Jangan sampai kita ini memphp-kan baginda Nabi Muhammad, atau sebaliknya kita baca sholawat. Bahkan sholawat hikmahnya sangat luar biasa. Ketika tidak punya duit kita baca sholawat, alhamdulillah bakal punya. Berkah kalau orang sering membaca sholawat kepada baginda Nabi. Jangan diragukan lagi hikmah-hikmah membaca sholawat. Ibu, dengar nggak saya ngomong, Ibu? Perlu berdiri saya ini. Insya Allah. Awas, jangan meragukan kecintaan baginda. Beda cintanya kita terhadap laki kita, Bu. Beda cintanya laki kita terhadap istri, Bu. Kadang-kadang dusta. Cinta timbul dari awal doang, pacaran, ketika jadi pengantin dapat setahun punya anak satu, pudar cintanya. Apalagi udah nenek-nenek mah cemburu aja digedein, Bang. Suami kerjanya ngojek, bawa perempuan lain aja tetap ngomong aja. Masya Allah, padahal udah nenek-nenek. Awas. Jadi cinta kita, cintanya baginda agar terbalas oleh kita, perbanyak baca
Sholawat, bukan ngomdok doang. Kita mah dulu waktu pacaran cinta, dapat setahun cintanya mulai memudar. Andai rasa di hati tak sedalam ini, dari dahulu engkau tak kutinggalkan. Kita bina-bina tukang haro. Ya Allah, tabarakallah. Itu kata lakinya katanya. Kata perempuannya, kata istrinya, takkan ada lagi. Allahu Akbar ya karim. Gercep ini mahadroh. Cinta setulus ini engkau temui, walaupun kau cari-cari takkan pernah kau miliki. Aduh Gusti. Semangat Bu. Duit masih punya Bu? Sebetulnya mas saya ini sebetulnya nggak usah ceramah, amplop udah dikasih sama Ustaz Abu. Nih, gurunya mata udah dikasih langsung balik tadi. Berhubung gak enak tuh iya bener tuh santri tuh santri. Apalagi tadi tuh Bapak Kades kita, Bapak Lurah kita menyampaikan kejadian-kejadian kemarin yang demo besar-besaran di Jakarta, Masya Allah, sampai merenggut nyawa, ironisnya di situ, Masya Allah, luar biasa ya, karena untuk menginginkan keadilan, Masya Allah, gara-gara apa? Pacak klik, ya, pala boy, yang ngewarung aja pusing, apalagi pengangguran. Ya, yang kerja aja pusing apalagi janda. Ya. Tadi kudunya mah tuh Pak Lurah tadi tuh Duda, panggil Duda. Masya Allah, nasib Duda. Mudah-mudahan yang Duda mendapatkan jodohnya, jangan sampai jadi Duda permanen. Yang janda juga mudah-mudahan mendapatkan jodoh. Apalagi dengan wasilah sababiah maulid, ada cinta lokasi maulid. Tapi awal bukan untuk ajang siap. Kenapa Ibu? Di zaman sekarang orang pusing dan pusing, liar dan liar, gara-gara duit. Yang kerja pusing, yang dagang liar. Karena memang zamannya sudah Allah angkat keberkahannya. Tuh, apalagi yang nggak kerja, apalagi yang nggak, Masya Allah. Oleh karena itu semuanya, kata ulama, la tastaghribu al aqdar nadimta fi hadhihi dar. Orang pada dasarnya hidup itu pusing capek hakikatnya Bu. Ya, pusing capek, yang punya duit juga Bu. Apalagi yang nggak punya duit. Betul. Kenapa? Itu pada dasarnya kalau nyawa masih ada di badan kita, capek, pusing. Nadin tapi hadidan. Bahkan selamanya kalau kita masih hidup pusing. Dulu waktu pas pengantin baru bergelut dengan ekonomi urusan dapur. Beres meningkat sedikit, naik sedikit biaya sekolahan. Beres biaya sekolah anak, naik sedikit, punya mantu bikin udah punya mantu, punya cucu, tambah betul tidak? Makanya di zaman sekarang pusing capek itu wajar, ya. Karena apa? Kama qala almarhum Uje, setiap manusia yang punya cicilan pusing tiap bulan untuk bayar angsuran. Anaknya tukang jajan, emaknya tukang dandan, akhirnya bapaknya edan. Pinjam ke tetangga, dia juga tak punya. Minta ke mertua, sama juga tak ada. Akhirnya ku jual pakaian banda, untungnya balangsa. Balangsa. Masya Allah, tabarakallah.
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lanjut. Iyalah ditungguin udah 3 bulan kemarin maulid, masa iya cuma ngomong sendiri udah nggak ada dari sononya. Ya Bu ya, ya Pak ya, Bu ya, Pak ya, punya duit. Ya Allah tabarakallah. Kenapa? Karena sebab akibat efek kita sendiri. Tuh, kita pusing nggak punya duit, hidup belangsak, hidup susah, ya karena efek kita sendiri. Apa efeknya kita sendiri? Satu, ibadah kagak mau deket sama ulama, borok, ngaji juga dipaksa. Tuh, ngaji padahal udah tahu nih ada halo. Ditanya sama anaknya, mama itu apa di masjid suara halo? Ya ngaji. Padahal tahu. Mama kok nggak datang, males capek ngurusin kamu aja capek kan. Ntar aja kalau kamu udah gede. Giliran anaknya udah gede hamil lagi. Duh Pak Ustadz, mohon maaf bukannya saya nggak mau ngaji Pak Ustadz, lagi hamil kan. Banyak alasan, ngantuk lah, pusing lah, padahal kudu ngeces, kudu ngeces. Ingat, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtalihumullah bisalasi baliyati. Ibu, Bapak, barang siapa yang jauh ke ulama dan Rasul, saya di zamanun akan datang satu masa yaitu terhadap umatku apa? Yafirruna minal ulama wal fuqaha, pada jauh sama ulama dan ahli-ahli fikih. Siapa yang ahli fikih? Ahli fikih adalah orang-orang yang mengajar di pengajian, orang-orang yang mengajar pemahaman ilmu agama Allah di masjid-masjid. Kita nggak mau datang. Allah memberikan baliyah, Allah memberikan cobaan dengan 3 cobaan. Mana yang pertama? Yang pertama, yarfa'ullahul barakah min kasbihim. Tuh, Allah angkat keberkahannya daripada segi pekasabannya. Tahu nggak pekasaban, Bu? Pekerjaannya. Gaji mah perang saat gede, cing meluh, cicing balik meluh. Iya, kerja sebulan suntuk, begitu gajian 3 hari habis. Betul kagak? Kalah sama santri. Santri mah adem ayem gedein anak, Bu, nggak kekelepekan, nggak pusing. Yang namanya pusing capek wajar tadi saya bilang. Betul tidak, Bu? Lihat santri, oh masya Allah, hatinya begitu tenang dan profesionalnya menyembunyikan kesusahan. Betul tidak? Ini santri mau yakin ini panen, Pak, panen apa? Maulid. Oi, betul kagak, Bu? Pengen punya anak santri, biayain. Dia pengennya doang. Aduh, nggak ada yang mau santren Pak Ustadz. Ya udah, kalau nggak ada yang mau santren, nanti kalau punya mantu, pengen punya mantu santri. Pengen kagak, Bu? Pengen. Ya udah, ambil saya aja, udah jadi. Nggak kebiayain lagi. Ogah amat katanya. Ih, amit-amit katanya, kepedean. Tadi nama saya siapa yang panggilnya? Perasaan lengkap amat ini ya. Abu Rosid salahan. Nama saya Harun Ar-Rashid, bukan Abu Rosid. Ini panitia nggak kenalan dulu sih. Panitia nggak kenalan dulu tuh. Ya, makanya saya baca dulu di temanya. Rindu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi, ikuti sunnahnya dan amalkan risalah. Nih misinya panitia ya, masya Allah luar biasa. Rindu terhadap Rasul itu. Dengan apa cara rindu? Memperingati Maulid Nabi. Apa hukum Maulid Nabi? Tidak ada hukum. Bapak, Ibu,
hukum maulid Nabi itu apa hukumnya Pak Ustadz? Tidak ada hukum. Makanya harus dimengerti tentang dua kata yang biasa masyhur di kalangan masyarakat. Ada yang menyebutnya maulid, ada yang menyebutnya maulud. Paham tidak? Kalau ditanya hukumnya, tidak ada hukum. Paham Pak? Maulid itu diartikan dengan kata waktu. Waktu lahirnya baginda Nabi Muhammad. Maulud itu adalah yang dilahirkannya. Makanya ketika ada orang yang anti maulid, berarti boleh ditanyakan, mereka sudah keluar daripada Islam. Na'udzubillah. Siapa yang anti maulid? Awas, hati-hati. Betul tidak? Kalau ditanya masalah hukum maulid, tidak ada hukum. Cuma di dalam maulid ini, satu ada mau'izah, yang kedua pembacaan Al-Quran, yang ketiga ada makan-makan sedekah namanya. Makan-makan sedekah itu pun atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi. Mau'izah hasanah, pengajian, penyampaian itu pun atas dasar Rasul. Baca Al-Quran atas dasar Rasul. Apa di sini ada yang maulidan dedemenan, ada kagak? Acara dedemenan dimulai kagak ada. Ya. Acara joget-joget dimulai kagak ada. Betul tidak? Tuh. Coba kalau joget-joget, jangan pun ibu-ibu, bapak-bapak, saya aja yang joget. Kira-kira, wahai para netizen, viral nanti di medsos, Ustadz Harun joget di panggung katanya. Oh, makanya jadi ustadz, jadi pemimpin rakyat, jangan joget-joget. Betul. Atuh jangan ragu-ragu, tepuk tangan. Oh, awas nih Bapak Lurah, Bapak RT, Bapak RW, sampai ke atasnya. Jangan joget-joget. Nggak pantas. Kita mah mengabdi kepada negara untuk dijadikan tuntunan, jangan sampai dijadikan tontonan. Makanya ketika joget-joget, padahal itu editan entah gimana, nggak tahu saya urusannya itu banyak. Nah, kelihatan joget-joget begitu di kantor DPR, itu masyarakat gerak, seolah-olah menikmati uang rakyat, padahal wallahu nggak tahu kita, momennya juga nggak tahu kita. Betul tidak? Nah, tapi dengan adanya gembira ria tersebut, seolah-olah melukai hati rakyat. Betul tidak? Takbir. Itu semangat amat. Tapi alhamdulillah, warga Tangerang khususnya Pasar Kemis, Rajet dan sekitarnya masih diberikan kesadaran. Tidak ada yang mau ikut-ikutan demo. Alhamdulillah. Kita mah ngambil tengah aja ya Bu ya. Mikirin capek bawang aja udah pusing, mikirin beras aja udah pusing, apalagi lihat suami kerja kagak apa kagak, lumbung aja udah kayak elak. Masya Allah, kalau bukan suami udah dipecat tuh lehernya tuh. Loh ya Allah, untung punya istri ngaji. Kata suaminya, lah Ustaz, istri rajin ngaji dari hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu muter di pengajian, akhlaknya nggak ada ubah-ubahnya. Begitu terus katanya. Untung ngaji. Kalau kagak ngaji mau ditukerin ke tukang rongsokan. Makanya kudu bunga, kudu gembira ketika istri mau ngaji. Terus bapak-bapaknya ngaji apa kagak? Kagak. Amin. Gimana mau jadi menteri? Gimana mau jadi DPR? Urusan rumah tangga aja kagak bisa ngedidik. Kalau suaminya nggak mau ngaji, lantas bagaimana mau didik istri? Ayo, kalau istrinya nggak mau ngaji, bagaimana mau didik anak? Ayo, terus anaknya ngaji kagak? Dianterin kagak ke ustadznya? Bener, bukan datang sendiri. Bener. Kalau di sono mah kebanyakan itu anak datang sendiri Pak. Datang. Anak siapa kamu? Anaknya si Anu. Terus berhentinya kagak bilang-bilang lagi. Ya Allah. Jadi anak sama orang tua 11-12. Padahal Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Antum kagak ini.
Nggak ngantuk? Nggak. Masya Allah. Tadi saya di zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqa, jauh ke ulama. Akhirnya dari kasab kita, dari usaha kita Allah angkat keberkahannya. Gaji mah gede, kelihatannya mah 5 juta, 10 juta dapat 3 hari habis, sampai minjem ke koperasi, sampai ngutang ke Bang Emong. Ya, betul tidak? Bang keliling, bangkek, sampai ngutang-ngutang. Giliran gajian 3 hari habis. Karena apa? Mengikuti hawa nafsu. Artinya hawa itu keinginan nafsu diri kita. Bentar-bentar paket, langsung lari. Lagi nyuci piring, lari paket. Ada lagi yang kagak terima, datang tukang paket ngomel-ngomel. Orang mah kebetulan di situ COD. Apa sih COD singkatannya? Cash on delivery katanya. Ya, COD ngomel sama tukang paket. Orang mah datang yang hari ini kenapa katanya? Ya. Emang kenapa bu? Saya lagi gak punya duit katanya. Lah bukan ibu katanya. Ya kan saya mah cuma tugasnya nganter. Nggak mau katanya. Ntar besok aja. Tuh gak bisa gitu bu. Berantem bu. Rame bu di media sosial. Gara-gara datangnya nggak tepat waktu, dia punya duit. Sabar. Ya bu ya. Hawa nafsu, jangan mengikuti keinginan diri kita. Tuh pengennya menikah kalau ngikutin hawa nafsu, ini pengennya mau tidur sekarang ini. Mana hujan, pengennya mau tidur ngantuk. Masya Allah. Rindu Rasul, rela saya Ustaz. Rindu Rasulullah, saya membaca salawat padahal mata udah sepak. Padahal mah di rumah ya Allah sambil rebahan liatin HP, muhahe. Allahu Akbar. Di rumah tuh bapak-bapak sambil ngopi sambil liatin HP, plecis. Sampai malam kadang ya. Giliran ngaji mah alasannya banyak, kurang pas. Ada sekali hadir jauh. Amin amin. Ya Allah, tabarakallah. Rindu Rasul. Tuh. Makanya biar keberkahan tidak diangkat oleh Allah. Contoh para santri. Santri kagak kerja, anaknya banyak. Kerjaannya tidur doang sama ngajar udah. Tapi adem aja, anteng tentrem. Biaya pendidikan juga banyak. Bu, tebak saya anaknya berapa bu? 12. Das. Kepo. Anak saya 6 bu, di pesantren 3. Kerjaannya tidur aja. Bini nih dikasih 20.000 diem, dikasih 10.000 diem, dikasih 100.000 ketawa. Nggak ngomel dikasih 10.000 juga, karena nggak ada tuntutan. Betul tidak? Menerima apa adanya, maklum, memaklumi punya suami makanya kebetulan istri pun Aduh, kalau karyawan punya laki santri repot urusannya, bisa diinjek lehernya. Kuluh dibaca katanya. Bikin kenyang gua kakak katanya. Lo anak lo palanya besar. Lah emang kenapa palanya besar? Lo kurang makan, badannya kurus, pala doang yang besar, motot aja. Amin amin. Makanya santri kudu nikah sama ya guru kita. Masya Allah, mulianya luar biasa. Santri Abu ya almarhum al-maghfurlah Abu ya Ucitur, lihat abah kita, Masya Allah mulianya luar. Tiap hari, tiap waktu, tiap jam, tiap menit banyak yang ziarah. Betul tidak bu? Banyak yang ziarahin, makamnya ramai dibandingkan rumah kita sepi kayak kuburan. Tiap hari banyak yang ziarah, banyak yang datang, bahkan yang ada di lokasi tersebut yang usaha ikut ke bawah berkahnya. Betul tidak? Ada tukang dodol, ada tukang karupuk, ada tukang nguduk, berkah. Betul tidak? Rumah kita walaupun kita masih ada udah kayak kuburan, dipakai ngaji kagak, dipakainya berantem aja tiap hari sama suami. Amin amin. Betul tidak? Pak, ya Allah, sampai mekar begitu tuh jamaah.
Bu, sini bu, aduh ngobrol. Ntar takut salah resepsi penyampaiannya. Bu, ongkoh aja. Amin. Bu, Kang. Kaifahalukum? Allah kagak bisa bahasa Arab. Ntar kalau meninggal ditanya sama malaikat mungkar nakir, nggak bisa bahasa Arab, hidup lagi. Bu, sini bu, deketin sini bu, sini. Takutnya ngegosip doang. Allahu Akbar. Lanjut. Rindu Rasul. Yang kedua yaitu adalah yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan zaliman. Ini masih lanjut nih. Yang kedua, Allah akan memberikan cobaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu akan diberikan pemimpin-pemimpin yang zalim. Kerasa enggak sekarang? Kerasa enggak? Jangan takut, kerasa enggak? Gitu insya Allah di sini mah saudara kita semua betul diberikan oleh Allah pemimpin-pemimpin yang zalim sehingga tidak mementingkan, tidak memperdulikan rakyatnya. Ada yang makan beras nasi jagung, ada beras-beras yang memang udah nggak layak dimakan. Mereka memakan kepiting rajungan, masya Allah. Kepiting rajungan di meja banyak banget. Sekali suap 1 juta bu, sekali suap uang 1. Kalau kita cukup apa dulu? Masya Allah, seminggu ya cukup ya? Sebulan ya cukup. 1 juta sekali. Hop. Kalau kita cukup sebulan, betul tidak bu? Beliin terasi seperti apa? Pakai bawang, cocol aja, cukup sebulan. Betul bu? Ya Allah. Awas. Mereka enak, kita sengsara. Kalau menuntut keadilan, mau kemana kita menuntutnya? Susah. Makanya kita jangan konyol baru gajian, gaji kagak seberapa ya, pengen ngikutin orang kaya makannya salmon mentah, kepiting mentah, udang mentah, pengen nyobain katanya makanan orang kaya, dimakan dasar mulut orang susah begini susah kan. Tapi kalau lihat orang kaya mah perasaan kuat-kuat gengsi dia mah. Kalau mah sama enak. Ya. Telur kapiar yang kecil-kecil yang hitam, tahu kapiar bu? Kapiar tahu nggak bu? Ya kagak gaul. Telur burui. Ya Allah. Itu telur pada bau amis dimakan mahal. Seberapa biji aja kalau lebih telur ayam negeri bu? Allahu Akbar. Pokoknya makanan mereka mah jutaan sekali. Masya Allah. Ya. Makanya kita berdoa mudah-mudahan pemimpin kita pemimpin yang adil. Minimal tadi tuh ada kemanfaatannya ya. Bapak lurah kita begitu sambutan. Mana jala? Kan gitu. Ini janda semua kan? Janda semua. Masya Allah. Ngertiin panitia. Lurah kode. Ya dong. Jadi biar dakwahnya semangat di depan dulu jangan. Ya maaf masalahnya selalu di depan. Janda. Jadi semangat yang ceramahnya. Di Madro juga semangat. Ya, janda. Tadi pesan Bapak Lurah hasil apa katanya? Berhati-hatilah, pandai-pandailah bermain media sosial. Jangan asal posting. Jangan asal ngetik. Sekarang jarimu adalah senjatamu yang akan membunuh kita sendiri gara-gara suami selingkuh gara-gara istri selingkuh gara-gara curhat-curhatan di Facebook, di TikTok curhat gara-gara jarang ngobrol sama suami. Gimana suami mau ngobrol kadang-kadang pusing bu. Lihat suami di depan rumah sendirian ngopi sambil ngerokok, sering lihat gak bu? Sering kan? Itu lagi ngadu ilmu.
Kalau laki-laki udah duduk di depan malam-malam sendirian ngopi lagi ngadu kemana besoknya? Cari rokok buat belanja buat jajan anak. Betul tidak? Makanya kalau ditanya sama bininya, ditanya marah. Pak, ngapain sih? Apa sih? Pengen tahu urusan laki aja. Betul tidak? Itu lagi ngadu ilmu. Ya Allah, hati-hati kudu ngerti dong psikologi suami dong. Jangan dikira suami ngerokok ngopi di tengah malam itu enak. Hati-hati. Kadang-kadang itu dicurhatin sama laki orang. Pak Ustaz, suami saya mah katanya udah nggak nyaman lagi. Tidak ada perhatiannya lagi. Ya Allah, akhirnya lama-lama nyaman. Ustaz selingkuh. Amin. Awas. Banyak selingkuh gara-gara apa? Gara-gara seperti itu, curhat-curhatan. Awas! Kalau istri yang namanya setia, sekalipun itu ustaz, jangan kecuali di tempat terbuka. Silahkan, setan dekat sekali sama kita. Betul Bu ya? Masya Allah, tabarakallah. Yuk, rindu Rasul. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Sallu alaihi. Enak kagak Bu? Enak. Mana panitia? Yuk kita demi menggalang pembangunan Masjid Al-Muhajirin. Mudah-mudahan pembangunan Allah berikan kelancaran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mumpung di momen masih maulid, orang yang bersedekah di maulidnya Nabi dalam keadaan mau memperingati maulid Nabi, itu sedekahnya walaupun terlihat ria, Allah akan Ayo yang gede sedekahnya. Ini kagak diminta sama saya, kagak. Saya udah kerjakan dulu. Allahu Akbar. Ya. Salatu di salamil mu'min ya Ya Allah
Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kembali ke lab. Tadi baru berapa? Baru 2. Yang ketiga daul Rasul yakhruju minad dunya bi ghairi iman. Jauh ke ulama, jauh ke ahli fikih, ketika matinya nanti kelak tidak membawa na'udzubillah summa na'udzub. Mau begitu Bu? Ngaji. Sababnya kita ngaji ada ibadah kita. Contoh tadi, ya, itu namanya sedekah apa Bu? Sedekah apa Bu? Pak? Sedekah jariyah namanya Bu. Nanti sama panitia dibeliin alat-alat, entah itu pokoknya fasilitas ibadah, selagi masih dipakai itu amalnya akan ngocor kepada kita, kepada ahli-ahli kita, orang tua kita. Masya Allah, tabarakallah, berkah ya ibu bapak ya. Masya Allah, ya Rabbal alamin. Tuh selawatan zaman now tadi gitu. Salatu bisalamin mubin. Itu selawatan zaman. Makanya kalau dilihat, kalau didengar di masjid kalau sore ya sore, subuh kayaknya kurang sedap. Betul tidak? Beda dengan selawatan zaman dulu. Ya Habibi Mustafa balil maqasidana waghfir lana ya wasi'al karami. Gitu ya. Masukkan? Ya Allah yang maha suci, saya minta uang seperti untuk menafkahi anak istri, sisanya buat pergi haji. Amin. Ya Allah yang maha kuasa, saya minta uang semeja untuk ngasih ke tetangga, sisanya buat beli mobil Innova. Ya Allah yang maha agung, saya minta uang sekarung untuk membeli emas dan kalung, sisanya buat nyendung. Aku setuju oke, tidak setuju no. Gampang ini mau laju aja. Iya, setuju. Enggak setuju, timbang yes, no. Gitu doang, oke? Masya Allah, tabarakallah. Yes. Minta sama Allah, jangan minta sama manusia. Manusia mah di PHP, kadang-kadang minta nih sekali oke, 2 kali oke, 3 kali beda. Betul, sebaik-baiknya manusia beda kalau kita berharap terhadap manusia. Jangan pun orang lain, laki kita aja kalau diminta tahu sendiri, pepelotot. Giliran nyawer biduan, Masya Allah gocapan. Kurillu dayamu ketika Mang Udin. Oh, duit gocapan, bos, giliran sama bini kudu ada dipinta. Betul kagak? Ada laki yang model kayak gitu, minta duit mulu sama laki. Ada, kudu dipinta banyak. Ya nggak ada mah janda masalahnya. Suami apa-apa kudu dipinta aja sama istri, giliran biduan mah nggak minta juga. Masya Allah, duit gocapan tuh Bu, giliran sama anak. Allahu Rabbi. Boya, gimana mau berkah hidup coba? Ada laki yang sukanya dipinta duit sama, itu namanya laki haram dadah namanya. Betul. Terus ada nggak orangnya di sini? Nggak ada. Alhamdulillah. Terus ada juga bapak, bininya suka minta duit, ada. Itu bini brengsek namanya. Minta aja, tenang aja sih, laki cari duit buat siapa?
Ayo, siang malam banting tulang-tulang dibanting-banting buat siapa? Kadang lihat dong perjuangan suami di luar sana, ya Allah, berjibaku pakai nyawa taruhannya. Masya Allah, mereka menuntut keadilan kemarin gara-gara apa? Nggak punya duit, sehingga korban nyawa jadi taruhannya gara-gara Masya Allah, tabarakallah. Rindu Rasul, rindu Rasulullah, perbanyak baca jangan lupa, jangan baca sholawat terus ibadah mah lupa. Ini udah sholat isya belum nih? Udah sholat isya belum? Ngacungin belum? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sholat isya mah boleh di malam ini, Ibu ya. Sekalian tahajud katanya. Masya Allah. Ya, tahajud. Tuh ibu-ibu rajin tuh Pak tuh kalau tahajudnya, Masya Allah. Ya, paling rajin ibu-ibu tahajud. Makanya ibu, salah satu obat hati nih di dalam kitab Nasuhul Ibad makalah yang ke-14 ya, di bab yang kelima, yaitu khamsuhunna min dawail qalbi, 5 perkara yang menjadi obat hati. Pengen tahu nggak? Pengen tahu aja apa pengen tahu banget? Banget. Obat hati itu adalah yang pertama, awaluha, yang pertama adalah mujalasatul mujalasatus sholihin, duduk bareng bersama orang-orang soleh. Tuh, berarti ngaji. Ilok begitu Bu. Alhamdulillah, rajin dengerin pituah-pituah ulama, dengerin ucapan-ucapan ulama yang baik. Tuh akhirnya apa? Laksana ibarat tadi hujan yang kemarau, tumbuh-tumbuhan yang tidak jadi tersiram oleh air hujan, akhirnya pohon-pohon pada tumbuh. Yang tadinya hati kita gersang, bingung dan pusing, ketika duduk dengan ulama, Masya Allah, jadi tentrem, tenang, adem ayem. Beda kalau ngobrolnya sama suami Bu, enak dulu bawaannya Bu. Enak sama suami. Udah tadi dikatakan akan ada lagi, jangan tabuhin ya. Cinta setulus ini engkau temui, walaupun kau cari-cari akan pernah kau miliki. Oh wah, enak Bu ya. Karena hanya aku yang pura-pura gak ketalar brek, bohong aja. Masa iya sih? Ini mah kali ketalar kayak tang-ting ngetung-ngeting tang-ting tuh, tang-ting ngetung-ngeting tang-ting tuh, tata ngatiting ngetutung ngeteteng ngetong-ngetong. Masya Allah, korban TikTok. TikTok kemarin gak live 3 hari ngamuk. Siapa yang suka nge-live? Siapa yang suka main TikTok? Siapa? TikTok mah Masya Allah, bodinya masa gini, liburan ketemu masa gitu. Pakai efek gratis, gak usah di skincare, pakai ada TikTok efeknya, insya Allah cantik. Bapak-bapak yang udah tua nih, pakai TikTok efeknya, ganteng pokoknya. Lanjut kakak deh. Jam berapa ini? Jam berapa ini? Takutnya takut di off doang ini, saya maripu ini urusannya. Ya. Ada 5 untuk obat hati. Yang pertama tadi duduk dengan orang soleh. Kalau ngobrol sama suami, Masya Allah bawaannya enak. Yang tadi saya bilang dulu mah katakan waktu pacaran mah cintanya luar biasa, seberang lautan pun akan kurenangi, gunung tinggi akan kudaki, giliran hujan mau boro-boro tuh ya, giliran hujan boro-boro. Waktu pas pacaran mah giliran hujan dijemput, yang jemput dong aku di perapatan pulang gawe. Oke, hujan-hujan itu. Ini yang udah punya anak 2, 3 mayang apa ya? Jemput dong di B atau pulang sendiri.
bodo amat katanya. Tuh cinta orang tuh, beda dengan cintanya Kanjeng Nabi, Bu. Makanya daripada kita mendapatkan cinta suami, lebih baik kita mendapatkan cintanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dengan apa? Dengan membaca sholawat. Bu, kriteria dan karakter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nih ada dalam nazomannya, nazoman ulama yang mengatakan lam ya'lalim qatu taha mutlaqan abada wa matata aba aslam fi mata zamani ya rabbi bil musafa bil sidana wa bil lana lam yahtalil qatutoh amut lakon apa? Rasul kalau tidur, Bu, belum pernah mimpi jima. Tahu jima, Bu? Tahu gak jima, Bu? Yang rajin ngaji pasti tahu jima. Ya. Rasul kalau tidur belum pernah mimpi jima Rasul. Ya. Terus apa lagi? Terus kalau ngantuk, beliau mah nggak pernah. Wah. Kita mah kalau ngantuk gimana, Bu? Kadang-kadang sambil jawab saya minhud dawa, Bu, kalau bawa Masya Allah, binatang kalau ada Kanjeng Nabi nggak takut, baik-baik semua. Bahkan seekor lalat pun belum pernah hinggap dari jasadnya Rasul. Masya Allah. Kenapa? Saking mulianya. Ditambah wangi laki kita, amin amin, bini kita. Atau di sini kelihatannya cantik-cantik, Pak, pulang nanti kayak Tarzan. Lah coba, bener kagak? Kerudung dilepas, bleng. Kostum dilepas, bleng. Pakai daster yang bolong. Betul kagak? Rambut diikat pakai kabel. Allah, ya Allah, mau ngomong mah cantik kelihatannya, kayaknya anak surga banget gitu deh. Tapi gila di rumah bukan udah kayak sampah. Ya Allah, tabarakallah. Gitu kagak tuh? Istiqomah, dandan, ini mau muludan doang dandan. Gila di rumah amit-amit, mana bau bawang, bau terasi, udah kumpul campur aduk, bau daki. Allahu Akbar. Makanya jangan bikin bosan suami, biar suami kita kagak selingkuh. Jadilah kita jablainya di depan suami. Tahu jablay, Bu? Tahu jablay? Kayak apaan jablay? Ya Allah, jangan bikin bosan suami kita dandan. Makanya beli skincare itu, Ibu, beli skincare itu bukan buat orang, tetapi untuk suami. Pakai baju kebesaran, baju dinas kita. Kalau tidur sama suami jangan kayak mau olahraga pakai training rapor, giliran mau dibongkar susah. Itu ya, Masya Allah. Atau orang mah kalau mau tidur mah atau pakai pakaian dinas khusus. You can see. Ngeri. Tahu ngeri? Masa ngeri nggak tahu? Kalau sama saya, bini saya walaupun rapi tiap hari tetap kalau tidur belum pakai ngeri. Biar apa? Biar terus rasa cinta. Makanya kenapa hikmahnya berumah tangga itu litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah.
Apa katanya di tas kuno? Adem ayem dihiasi dengan apa? Mawaddah warahmah, kasih dan sayang. Oke, cinta hilang, tinggal ada kasih dan sayang. Suami ibu sayang kan? Betul tidak? Ibu sayang nggak sama suami? Walaupun berantem tiap hari. Karena apa? Karena diikat oleh Allah dalam ikatan rumah tangga. Tuh itu. Yang kedua. Wa qiraatul Quran. Obat hati adalah membaca Al-Quran. Lagi galau, lagi pusing baca Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'atu laysa liwaqa'atiha kadhibatun khafidatun rafi'ah. Idza rajjatil ardu raj'an wa busatil jibalu basa. Apa lu? Gimana mau banyak duit? Waqi'ah aja kagak hafal. Baca Quran. Kagak hafal waqi'ah, Bu. Kuliah. Ayo bareng kuliah. Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya. Bengal kaminya, bengal. Iya benar, itu bukan obat hati itu kayak gitu mah. Bacanya harus bertadabbur, ya. Harus bertadabbur terhadap Al-Quran. Hadirkan dengan rasa rintihan yang sangat elok, ya. Ketika yang membacanya enak, yang mendengarnya apalagi tuh, ya. Betul kagak, Bu? Ini suara indah juga itu sebagai dakwah, sama, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang begitu ada? Ada yang begitu? Ada. Ini kalau berjamaah di sini ada yang begitu. Alhamdulillah. Tapi kok sepi aja sih, masjidnya aneh. Ayo. Katanya ada, tapi masjidnya sepi, nggak berjamaah. Gimana? Bu, Pak, awas. As-salatul jamaah fardu kifayah hukum. Awas, wajib kifayah hukumnya. Dan derajatnya 27. Masya Allah. Awas, hati-hati. Fardu kifayah kalau seandainya di sini tidak ada yang berjamaah, maka ahli-ahli kampung di sini semuanya termasuk kelurah-lurahnya. RT ringsek. Sebab hukumnya fardu kifayah. Makanya nih, ngapain buat masjid bagus-bagus kalau sepi? Percuk. Makanya kalau pengen jamaahnya banyak, wahai panitia DKM masjid, bikin masjid tiangnya yang banyak di dalam masjid. Walaupun sholatnya berdua, tapi kelihatannya banyak yang berbaris tiang. Imamnya yang seperti tadi itu udah luar biasa. Yang azan muadzinnya enak kagak? Ada yang kayak gini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada itu. Ada mana orangnya? Mana? Ini saya ya. Oh, kudu gitu aja. Ini yang aja laki-laki. Hayya 'alal shalah.
Ikul manggul mobil. Mobil dipanggul-panggul. Namanya orang tua ngaji dengar begitu tuh. Orang hul malikul hakul mobil di mobil manggul mobil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sayyidul wadulami. Astagfirullah. Aki-aki mundur, udah pensiun. Bapak DKM, aki-akinya pensiunin, jangan megang-megang mic terus. Ribet sama anak muda. Mundur ya, kalah sama anak mau. Yang rajinnya aki-aki sih masalahnya. Anak mudanya kagak. Amit cabang Jakarta. Woi, anak muda, yang azan enak di depan. Yang imamnya enak di depan, biar apa? Terlihat megah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Madinah, lihat Mekah, no. Lihat, kelihatan enggak? Wajar. Kalau di Mekah, di Madinah yang adanya kayak tadi, ayalah sholat, ada yang betah. Makanya khusus muadzin Madinah, muadzin Mekah, khusus imam Mekah, imam Madinah enak-enak. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Kalau di sini masih ada yang alhamdulillahi rabbil alamin, arrahman. Wajar bukan di Mekah, bukan di Madinah. Ya, jangan ngejek. Kudunya mah terima kasih. Masih ada yang mau ibadah, jangan sampai sia-sia sedekah jariah kita. Kembali ke lab. Tadi yang keberapa? Lupa. Al-ikhla. Yang ketiga adalah al-ikhlaul batin. Artinya apa? Membersihkan batin kita, menyedikitkan makanan yang halal. Itu adalah obat hati. Tuh, makanan halal aja ibu bapak kudu sedikit, apalagi yang haram. Makanan yang halal aja kudu sedikit, nggak usah serakah, nggak usah malu. Ini mah masya Allah, apalagi makan sama sambal jengkol ikan asin, masya Allah. Itu lewat bertua udah kagak nawar-nawari, sombong, maruk. Makanya perutnya gede-gede, perutnya gede. Itu katanya ngomong perutnya gede. Beda. Ini mah nyusunya cocok. Ngeles kebetulan. Iya, nyusunya cocok. Ciri-ciri ustadz yang gemuk badannya berarti ciri-ciri ustadz yang suka ngeriung. Ciri-ciri ustadz yang suka ngeri, tiap hari dapat berek, akhirnya gemuk. Kalau ada ustadz yang masih kurus berarti ciri-ciri nggak ada yang mau ngeri. Makanya wajar di bulan Maulid ini panen. Santri itu pada panen. Kalau nggak ada acara Maulid terus santri mau makan apa syariatnya? Ayo. Ya, makanya badan saya apa hitam begini, nungguin yang ngeriung. Itu awalnya masih putih, glowing. Tanya itu, ya Pak Ustadz. Abu, ya, tanyain. Rajin saya di rumah juga tanam tanaman bu. Ya, tanam tanaman ini, tanam itu semuanya ditanam bu. Ya, kenapa? Karena dengan alasan sambil ibadah, sambil nungguin ngeriung. Nama saya nggak aneh-aneh bu, tuh. Malah dibikin aneh sama panitia. Ya, nama saya nggak aneh-aneh. Ada geledek, ada ini itu, enggak saya mah. Ya, daripada namanya yang aneh tapi nggak laku, ngapain? Betul. Mendingan adanya sederhana. Ya, yang penting memberikan mau'izah supaya nempel di hati. Yang pertama tadi apa? Hello. Hello. Bapak yang di dalam, rokoknya masih ada? Oh,
Tadi saya perhatikan bapak-bapak yang di dalam itu bermacam-macam pola pikirnya, karena terlihat daripada bungkus rokoknya dan beberapa merek-merek tertentu. Kalau rokoknya rokok Samsung, ya, itu mulai rada puyeng. Kalau rokoknya esek, cenghar. Kalau rokoknya udah mulai mereknya Lato, itu udah kolab. Yang penting mul. Allahu Akbar. Bu ya bu, udah ngerti ya bu? Kalau laki udah mulai mereknya aneh, yang belum pernah ibu tahu, itu lagi kok kolab. Jangan ditanya. Jangan ditanya. Iya semenjak rokok mahal bu, temen aja mereknya macam-macam. Lato. Apalagi on. Allahu Akbar. Baunya udah kayak tumbilang. Masya Allah. Padahal itu nggak suka tuh daripada kagak ngebul sama sekali. Sakau nantinya apa bini digamparin urusannya. Biarin aja bu. Oke, seduhin kopi ayah yang sabar ya. Masya Allah. Tabarak. Ilmu pertama apa tadi? Obat hati. Ayo beda-beda tuh kan. Ya ayah Tuhan netizen. Woi, ini yang benar nanti viral lagi. Yang pertama apa tadi? Kudu duduk bersama orang. Yang kedua, bacaan. Yang ketiga tadi, bersihkan hati dengan makanan yang halal yang tidak maruk. Cukup hanya untuk memberikan tenaga ibadah kepada Allah Subhanahu. Jangan rakus. Itu salah satu pembersih hati, pengobat hati. Kan kalau nggak maruk buat besok juga ada bu. Ya, jangan mengikuti hawa nafsu. Hawa adalah keinginan, nafsu adalah diri kita. Yang keempat qiyamul lail. Siapa yang rajin tahajudnya? Cung. Yang rajin tahajudnya bu? Cung. Satu. Satu doang. Bu. Satu doang. Dua. Jangan malu. Ngaku aja ngaku. Kalau bapak ngacun pak yang rajin tahajud pak. Atulah. Allahu Akbar. Qiyamul lail adalah melaksanakan sholat sunnah untuk tambahan-tambahan ibadah kita. Tuh bu, untuk tambahan-tambahan ibadah kita sholat sunnah, minta sama Allah untuk ditinggikan derajat kita, untuk diangkat kehidupan kita agar lebih baik. Baca sholawat setelah tahajud, masya Allah, keberkahan tidak akan diraih tanpa adanya kita mau gigih untuk ibadah kepada Allah Subhanahu siang dan malam. Dan juga tahajud jangan kerajinan ya bu ya, cukup malam aja ya, siang mah jangan. Itu ya bu ya, kalau siang jangan tahajud. Begitu juga sholat duha ya bu ya, pagi aja ya bu ya, kalau sore jangan. Tapi bapak-bapak rajin sholat duhanya, tapi pakai kunut katanya. Tumben katanya, kenapa nih? Bapak lu tuh katanya sholat duha tuh kan? Tidak sholat duha, Allahumma sholat subuh ke siang, bukan sholat duha. Betul. Tahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atha rabbuka maqaman mahmud. Pengen diangkat derajatnya, rajin itu yang keberapa bu? Pak. Yang kelima terakhir, wa tadarru'u indas shalah. DP merendahkan diri kita di waktu subuh. Ya, wa aksarul istighfar, sambil memperbanyak membaca istighfar. Astagfirullah Rabbal baraya astaghfirullah
baraya astaghfirullah baraya astaghfirullah bila untungnya saya bekas tim hadroh. Enak ya kalau saya jadi vokalisnya ya. Masya Allah.